Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua senantiasa sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Nia Siti Khairani dari mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Menteng. Nah, di sini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan bisnis saya bersama teman-teman di tim saya, yaitu bisnis di Jelantah Shop, yaitu berbahan dasar minyak jelantah. Berikut ini anggota tim dari kelompok kami, yaitu Nia Siti Khairani. Saya sendiri sebagai ketua, saya mahasiswa dengan NIM 461181100013. Saya seorang wira swasta dan juga ibu rumah tangga. Lalu bersama teman saya yang memperkenalkan dan mencetus ide kreasi ini, yaitu Ibu Yuni Mahmurohmah. Beliau expert dari UPKK Pabuaran Bogor sebagai tim produksi. Nah, dia juga sama seperti saya, ibu rumah tangga. Lalu ada Andi Julius Cancer, tim manajemen. Dia mahasiswa Universitas Mercu Buana, non kewirausahaan karena tidak memiliki kewirausahaan. Jadi saya mengajak serta teman-teman saya yang tidak ikut mata kuliah ini untuk bergabung. Beliau dari karyawan PT CKD Trading dan juga ada Reza Akbari, tim marketing dari karyawan PT SGS Indonesia. Berikutnya ada dosen kewirausahaan 2 kami dari Universitas Mercu Buana Menteng yang sudah mensupport dan membimbing kami agar kita berani untuk mempresentasikan bisnis kami ini, yaitu Dr. Abdullah Muksin, Magister Manajemen. Terima kasih Abi atas bimbingannya. Lalu apa sih Nobel Purpose dari bisnis kami ini? Nah, Nobel Purpose dari hal mulia yang ingin kita tuju ketika membangun bisnis ini, kami bersama teman-teman memiliki hal mulia, yaitu ingin memberdayakan ibu rumah tangga agar tetap produktif meski di tengah pandemi. Kalian tahu sendiri bahwa dalam keadaan seperti ini banyak sekali korban PHK dan para ibu tentunya berdampak buruk bagi keuangan ekonomi keluarga. Nah, makanya kami turut serta mengikutsertakan mereka dalam bisnis kami ini sebagai tim produksi di bawah Ibu Yuni Mahmurohmah. Dan selanjutnya, karena produk kami merupakan recycle, daur ulang limbah minyak jelantah, jadi kami menampung dan membeli limbah jelantah dan menukarnya itu dari customer karena bertujuan untuk melestarikan lingkungan dari limbah jelantah yang tidak baik dan merusak ekosistem. Selain itu, kami memiliki tujuan ingin agar masyarakat peduli pada kesehatan, tidak mengkonsumsi lagi minyak jelantah dan tidak membuang mereka minyak bekas itu agar tidak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada mereka dan juga merusak lingkungan jika dibuang. Problemnya apa sih yang terjadi di dalam masyarakat dari customer kami? Nah, mengapa terlahir ide membuat sabun dari limbah jelantah ini? Seperti yang kalian ketahui, kita akrab sekali dengan minyak jelantah dari ibu rumah tangga, dari industri makanan, restoran, ada juga dari penjajah makanan kaki lima pinggir jalan. Kita kerap menjumpai minyak sayur yang dipakai berulang-ulang kali hingga warna dan bentuk aromanya sudah tidak sedap. Nah, tentu saja itu berdampak buruk bagi kesehatan jika kita konsumsi. Apa sih dampak buruknya? Minyak jelantah itu mengandung senyawa organik aldehid loh. Itu bisa memicu penyakit Alzheimer hingga Parkinson jika terus dikonsumsi. Lalu mengandung lemak trans yang tinggi. Kenapa para lansia atau ibu-ibu memiliki kolesterol? Karena mereka hobi misalnya makan gorengan atau minyaknya sudah tidak baik lagi. Nah, itu dapat memicu penyakit jantung koroner. Lalu jika berulang-ulang kali digunakan, lebih dari 4 kali, mengalami proses oksidasi. Proses tersebut membentuk gugus peroksida dan monomer siklik. Jika dalam dosis yang besar mengakibatkan kanker usus.
itu, seram sekali ya, jadi sangat berbahaya bagi kesehatan. Lalu berdampak buruk pada pencemaran lingkungan, kenapa? Jika dibuang saluran air menyebabkan pipa air mampet, saluran wastafel jadi mampet karena akibat lemak yang menempel. Lalu berpotensi meracuni ekosistem, mengganggu, eee, kehidupan biota lainnya yang memerlukan makanan terhalang akibat adanya, pencemaran limbah jelantah. Solusi yang kami tawarkan dari produk kami itu adalah, The Jelantah Soap. Kami mendaur ulang limbah jelantah menjadi sabun cuci yang bermanfaat untuk membersihkan noda membandel pada kain, pada, kain pel, atau kain lap, atau kaos kaki, baju-baju yang nodanya membandel. Nah, kita bisa gunakan pakai sabun minyak jelantah ini. Lalu, kami memberi solusi ketika, ibu rumah tangga atau produsen-produsen makanan itu bingung harus membuang kemana ini minyak jelantah daripada digunakan tidak baik, bikin batuk, bikin penyakit, bikin kolesterol, akhirnya kami, bersedia membarter menukar minyak jelantah dari rumahnya, itu 1 liter dengan produksi sabun 1 pieces. Lalu, jadi kami membantu mewadahi, konsumen mengatasi limbah jelantah untuk dikumpulan ke kami. Mereka biasanya menggabung kolektifan dari suatu daerah gitu, di kolektif lalu baru dikirim ke kami untuk dijadikan bahan baku sabun. Ketika menjumpai konsumen, kami, mengedukasikan bahaya jelantah bagi kesehatan dan lingkungan. Itu salah satu, solusi, visi dan misi kami juga. Lalu karena jika ada pesanan banyak, orderan jadi banyak, kita membutuhkan tenaga lebih besar, lebih banyak lagi. Kami memberikan peluang bagi ibu-ibu sekitar lokasi workshop kami ikut bantu untuk tim produksi. Dari produk ini, kami ini variatif bentuknya, dengan bentuk yang unik dan lucu-lucu, ditambah dengan aroma buah dan bunga. Jadi tidak perlu khawatir dan cemas lagi akan timbul bau tidak sedap, karena, "Oh, dari minyak jelantah, pasti lengket, pasti nggak enak." Nah, itu buanglah paradigma seperti itu, karena kami akan diolah sedemikian rupa hingga berbentuk, unik dan lucu, aromanya pun, sedap, tidak bau lagi, aroma bisa aroma buah dan bunga sesuai dengan permintaan. Dengan harga yang terjangkau mulai dari 2.500 per buahnya. Target market kami, target pasar kami, customer-nya itu kita pilih ibu rumah tangga dan ibu pekerja. Mengapa mereka? Karena para ibu itu kaitannya erat dalam urusan rumah tangga, makanya kami, tawarkan terlebih dahulu produk kami kepada mereka. Lalu berikutnya pasangan muda yang akan menikah. Nah, uniknya lagi dalam produk kami ini, kami menyediakan produk yang sudah dikemas lucu, jadi jika pasangan muda ini ingin melangsungkan resepsi pernikahan dan hunting, mencari souvenir yang baik untuk cindera mata para tamunya pada saat pernikahan, boleh memakai dari Jelantah Soap. Jadi kami akan mengemas dengan menarik dan tentunya juga, eee, bisa dikenang karena ini juga bisa bermanfaat juga, lalu kemasannya pun ada yang dari kertas daun ulang. Untuk strategi pasar, model bisnis kami itu berawal dari door to door. Jadi, awal dari startup bisnis kami ini, pertama dari rumah ke rumah. Jadi kami menawarkan produk ini ke masyarakat lingkungan sekitar dulu, tempat tinggal tetangga atau, yang paling dekat dengan kita. Lalu dari mereka telah memakai kita, ada testimoninya, baru mereka akan menyampaikan lewat strategi word of mouth. Dari strategi promosi produk dari mulut ke mulut ini ternyata efektif untuk menyaring, penjual, untuk menyaring konsumen, meningkatkan penjualan. Jadi berdasarkan testimoni mereka, mereka merekomendasikan, "Oh, ternyata, sabun ini bermanfaat juga, murah lagi." Nah, mereka, berbicara dengan teman-temannya atau tetangganya lagi, saudaranya. Lalu berikutnya dengan kami memanfaatkan media sosial seperti, status di WA Group, kami men-share ke Facebook dan Instagram sebagai sarana promosi kami. Mereka bisa bertanya-tanya atau juga DM untuk order dan info. Lalu yang terakhir, kami rutin, ikut event-event bazar UMKM di daerah kami atau
sekitar lingkungan kami ini. Jadi kami membuka stand bazar karena dengan mengikut event berikut tersebut cukup membantu mensosialisasikan produk ke berbagai kalangan dan mereka juga antusiasmenya lebih tinggi karena kita berinteraksi langsung oleh konsumen. Lalu berikutnya kompetitor positioning-nya dalam bisnis, dalam hampir setiap ini pasti menemukan beberapa kompetitor. Dalam bisnis kami kompetitornya itu dari kalangan bawah ada seperti kami masih UMKM, jadi industri sabun serupa di Jalan Tasop ini karena sudah banyak pelatihan-pelatihan di mana-mana, jadi mungkin mereka juga mempraktikkan juga memproduksi dan menjual juga. Jadi industri sabun serupa hanya kemasan atau harga atau apa jadi hampir bersaing. Jadi ada lagi sabun homemade non jelantah berbahan dasar herbal aromaterapi. Ada yang dari sabun serai, ada sabun dari buah, sabun pepaya. Bentuknya juga hampir mirip, tapi kegunaannya beda karena sabun saya tidak bisa untuk mandi, sabun mereka bisa untuk mandi. Lalu dari kalangan atas, tentu tidak asing lagi sabun-sabun cuci bermerek seperti Rinso, Daya, Atex, Oplin, dan lain-lain sebagainya itu fungsinya sama, tapi rata-rata bentuknya mereka serbuk dan cair. Kalau kami batangan. Jadi kami itu lebih praktis karena bisa dibawa-bawa juga. Untuk milestone-nya itu dari bulan Juli 2020 saya memulai praktik membuat sabun jelantah melalui pelatihan UPKK Pabuaran, yaitu pendaur ulangan barang bekas dan limbah. Startup di situ kami sudah mulai produksi, lalu mulai menawarkan pada teman dan tetangga di bulan Agustus, lalu bulan September mulai mendapatkan pesanan 400 buah lewat event-event bazar, dan perintil-perintilannya itu ada yang dari online, ada yang offline. Nah, lalu pesanan hingga 600 buah. Ya, di bulan November dapat pesanan dari 1000 piece dari PKK pimpinan Ibu Camat daerah kami. Nah, Desember 2020 kami berharap lebih lagi ke depannya lebih baik lagi dan lebih maju lagi untuk bisnis kami. Untuk funding needs allocation-nya, biaya produksi per 1000 pieces sabun kami langsung mengakumulasikannya karena masuk pesanan yang masuk 2000, jadi tinggal dikali 2. 5 juta dari 2000 pieces sabun yang dipesan, totalnya dikurangi dari pemakaian, produksi, biaya pemasaran, distribusi, transportasi, semua menjadi 3.370.000. Menurut kami itu untuk bisnis yang awal baru mulai lumayan menjanjikan, ke depannya mudah-mudahan lebih banyak lagi. Untuk info dan pemesanan, kalian bisa datangi workshop kami di Jalan Tasop, Jalan Raden Abdul-Ghani, nomor 89, Pabuaran, Bogor. Nomor HP yang bisa dihubungi WhatsApp-nya, WhatsApp saya 0816936294, ada dari teman saya juga 081316582599. Bisa Gmail juga ke email kami niahairani84@gmail.com, dan Instagram kalian bisa follow Instagram kami di Jelantah. Nah, berikut sudah selesai presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Mungkin di luar sana menyepelekan limbah, tapi bagi kami itu fatal karena bisa merugikan kita sendiri dan merugikan anak cucu kita ke depannya dan orang lain. Jadi please kalian peduli lingkungan, peduli kesehatan, jangan buang minyak jelantah di selokan, di paralon atau di wastafel atau digunakan ulang lagi, itu sangat berbahaya. Kami siap menampungnya. Baik, sekian. Tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum.